Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Azima. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas pembelajaran berbasis komputer. Nah, di sini kita akan membahas beberapa pembahasan. Yang pertama, apa itu pembelajaran berbasis komputer? Lalu yang kedua, prinsip pembelajaran berbasis komputer. Ketiga, jenis-jenis pembelajaran berbasis komputer. Keempat, karakteristik pembelajaran berbasis komputer. Kelima, kelebihan dalam pembelajaran berbasis komputer. Keenam, kekurangan dalam pembelajaran berbasis komputer. Dan yang terakhir ada penerapan pembelajaran berbasis komputer di Indonesia. Untuk yang pertama, apa sih pembelajaran berbasis komputer? Pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan program komputer sebagai alat bantu ajar untuk menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur pendukung seperti teks, gambar, suara, dan video animasi. Lalu masuk ke prinsip dalam pembelajaran berbasis komputer. Nah, hal ini dijelaskan oleh Setio bahwa pembelajaran berbasis komputer memiliki beberapa prinsip, yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran, pembelajaran individual, pembelajaran mandiri, dan juga pembelajaran tuntas. Lalu masuk ke jenis-jenis pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, pembelajaran berbasis komputer mempunyai 4 model, yaitu model tutorial, model simulasi, model drills, dan model game. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh jenis pembelajaran berbasis komputer. Nah, yang di kiri ini ada contoh model pembelajaran berbasis komputer dengan model simulasi. Ini contoh model simulasi ya. Terus yang kanan ada contoh dari pembelajaran berbasis komputer dengan model games. Ini yang kanan untuk sekolah dasar untuk mengenal bangun ruang begitu, dan yang kiri simulasi fisika SMP begitu. Lalu selanjutnya ada karakteristik pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki karakteristik tersendiri, yaitu penggunaan komputer sebagai alat bantu, berorientasi pada tujuan, pembelajaran dilakukan individual, dan penerapannya secara tuntas. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelebihan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, kelebihannya ada meningkatkan interaksi siswa. Nah, dalam kata lain, media pembelajaran ini dapat merespon apa yang diinginkan siswa, dibutuhkan siswa, dan materi apa yang sesuai untuk seorang siswa. Lalu yang kedua, siswa dapat belajar sendiri atau mandiri. Bukan tidak mungkin bahwa siswa dapat melihat materi yang telah dipelajari di sekolah. Jadi ini adalah salah satu kelebihan dari belajar berbasis komputer. Dan siswa juga dapat melakukannya kapanpun, dimanapun dia berada. Hal ini tentu sangat memudahkan siswa dalam membaca ulang materi yang kurang mereka pahami di sekolah tadi begitu. Lalu yang ketiga, ada biaya yang terjangkau. Selanjutnya dari segi biaya yang dikeluarkan bisa menjadi sedikit. Misalnya pada model tutorial dalam penerbangan pesawat. Jika menerapkan media pembelajaran berbasis komputer, kita bisa membuat model simulasi saja, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi sedikit. Jadi kita hanya cukup membuat simulasinya saja tanpa harus ada barang langsung di depan kita begitu. Lalu kelebihan yang selanjutnya adalah dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi seperti laptop yang terhubung dengan internet, kita sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari dengan menerapkan e-learning. Anda melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi pembelajaran berbasis komputer dapat sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja, asal si perangkat ini tersambung dengan internet yang baik begitu. Nah, yang kelima, pastinya lebih mudah dalam mencari informasi. Nah, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui, dan hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang tersedia pada e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Jadi kelebihannya adalah kita dapat mencari informasi yang tidak ada di buku-buku cetak yang ada di sekolah begitu.
Setelah kelebihan, ada kekurangan dari pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama, pastinya pembelajaran berbasis komputer disajikan secara tidak real. Media pembelajaran sulit dilakukan secara tatap muka atau face to face. Media pembelajaran pun disajikan dengan bentuk gambar, teks, suara, dan grafik yang diilustrasikan. Jadi tidak ada bentuk nyatanya, tapi divisualisasikan lewat ilustrasi begitu. Lalu yang kedua, butuh kemampuan tambahan untuk mengembangkannya. Kemampuan yang cukup dalam di bidang komputer sangat dibutuhkan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer ini. Dengan kata lain, haruslah seorang memiliki keahlian dan pemahaman yang cukup mendalam dalam menciptakan atau mengembangkan media pembelajaran berbasis komputer. Harus ada orang yang memang paham dan bisa membuat media-media pembelajaran berbasis komputer agar terciptanya media pembelajaran berbasis komputer yang tepat untuk para peserta didik begitu. Lalu yang ketiga, minimnya pengawasan dalam belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat pengguna e-learning kadang kehilangan fokus. Dengan adanya kemudahan akses, beberapa pengguna cenderung menunda-nunda waktu belajar. Perlu kesadaran diri sendiri agar proses berjalan dengan metode daring menjadi terarah dan mencapai tujuan. Ini salah satu kekurangannya adalah ya minimnya pengawasan dalam belajar, karena mungkin ada kemudahan dan kita cenderung menunda-nunda dalam belajar begitu. Lalu yang keempat, butuh waktu pengembangan yang cukup lama. Karena tadi pengembangan media pembelajaran berbasis komputer harus menggunakan orang-orang yang terampil di bidangnya, dan ini adalah salah satu juga alasannya waktu yang cukup lama. Walaupun menggunakan bahasa pemrograman atau fitur-fitur tambahan dalam mempercepat, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran berbasis komputer juga membutuhkan efek, gambar, suara, dan tampilan menarik sehingga prosesnya menjadi lama dalam pembuatannya. Nah, lalu kita masuk ke sub pembelajaran berbasis komputer di Indonesia. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, telah mendorong perubahan dalam semua sektor kehidupan manusia. Semua sektor berubah dan hampir semua sektor kehidupan ini sudah tidak bisa dilepaskan lagi dengan keberadaan perangkat komputer, termasuk pendidikan. Namun sayangnya masih sedikit sekolah-sekolah yang menggunakan pembelajaran berbasis komputer. Hal ini dikarenakan kurang meratanya fasilitas di sekolah-sekolah di Indonesia. Jadi mungkin hanya sebagian-sebagian sekolah saja yang sudah menggunakan pembelajaran berbasis komputer. Itu juga sekolah-sekolah di kota-kota besar, dan tidak semuanya. Jadi masih sangat sedikit yang menggunakan pembelajaran berbasis komputer di Indonesia ini begitu. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.